Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya mohon maaf, tapi netizen sekarang ketipu banget. Ketika sekarang kita sedang mengawal sebuah kasus mega korupsi yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah, kemudian netizen yang melihat ini justru malah dibelokkan oleh para buzzer ke arah yang salah. Mereka menuding pihak yang salah, yaitu apa? Pak Harvey Muiz. Sekarang dibully, dituding, dicari-cari kesalahan, termasuk istrinya juga, termasuk hakim yang telah memvonisnya dan sebagainya. Itu salah kaprah baraya, sama sekali tidak mengarah ke sana seharusnya kasus ini tuh. Jadi saya mohon maaf, tapi netizen dalam hal ini benar-benar ketipu gitu ya. Termasuk kemarin Pak Jeremy Pauline itu bikin sindiran di Quothread gitu ya, kalau 300 triliun maka itu akan begini dan begitu. Gak seperti itu baraya. Ini perhatikan baik-baik, share video ini kalau misalkan baraya bisa dan mau gitu ya. Jadi kronologinya seperti ini ya. Pak Harvey Muiz itu terpidana korupsi yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Dari mana 300 triliun rupiah itu? Pertama, kerugian akibat kerjasama sewa alat processing bla bla bla, alat-alat pabrik gitu ya, pabrik nikel. Berapa di situ kerugiannya? 2 triliun 284 miliar 950 juta 217 ribu rupiah 912 rupiah gitu ya. Kemudian kerugian negara karena pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal itu 26 triliun 648 miliar 625 juta 701 ribu 519 rupiah. Kemudian kerugian lingkungan hidup, kerusakan yang luar biasa parah itu adalah 271 triliun 69 miliar 688 juta 18.700 rupiah. Kalau di jumlah jambleh di total semuanya itu adalah 300 triliun rupiah. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah bahwa orang-orang kemudian fokus itu kepada Pak Harvey Muiz. Siapa Harvey Muiz itu? Dia itu satu, bukan komisaris perusahaan, bukan pemilik perusahaannya, bukan direkturnya, bukan stafnya, bukan decision maker dari peristiwa korupsi ini. Tapi siapa? Dia itu cuman operator, cuman bantu teman melakukan korupsi, dan itu pun yang di tengah-tengah, bukan akhirnya. Jadi saya bukan ngebela dia, tapi saya bilang bahwa dia itu kalau misalkan di narkoba itu sekitar semacam kurirnya aja lah ya. Yang pemasoknya, yang bandar besarnya itu aman sampai sekarang. Nah, inilah kekecewaan saya pada netizen. Kenapa? Netizen itu justru fokus hanya pada satu orang. Coba gini lah ya. Kalau baraya korupsi di pertambangan, maka yang terjadi itu apa? Mobil-mobil alat berat itu terlihat oleh siapapun, oleh pejabat, oleh tentara, oleh camat, oleh lurah, oleh kepala desa, dan sebagainya. Hilir mudiknya. Jalan rusaknya kelihatan oleh seluruh orang yang ada di situ. Kemudian misalkan bikin smelter, bikin pabrik, itu semuanya kelihatan sama orang. Kemudian ketika hutan ditebang, kemudian ketika sungai tercemar, ketika hutan-hutan sekarang sudah tidak lagi bersuara karena burung-burungnya hilang, dan sebagainya, itu diketahui oleh semua orang. Artinya apa? Korupsi pertambangan itu adalah korupsi yang demonstratif, korupsi yang terlihat jelas. Dan karena itu, pihak yang terlibat di situ mustahil cuma satu. Gak mungkin cuma satu, tapi banyak. Jadi dalam hal ini, ayo kita pikirin, itu gubernurnya kok bisa ada hutan yang lebat kemudian hancur, kok dia diam saja. Kemudian bupatinya, lurahnya, coba cari itu kepolisian yang ada di situ, itu cek coba. Mereka terlibat nggak? Atau misalkan mengamankan atau tidak? Kemudian misalkan lurah-lurah atau wartawan-wartawan yang ada di sana, coba mereka tuh bungkam karena apa? Kan sekali lagi ya, korupsi tambang itu nggak mungkin tersembunyi, itu pasti besar-besaran, dampak ekologisnya terlihat jelas, jalan rusak terlihat jelas, truk maju mundur dengan alat-alat beratnya itu terlihat jelas. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, kemudian netizen fokus hanya pada satu orang. Yang satu orang itu bukan komisaris, bukan pemegang saham, bukan direksi, bukan staf. Dia ngaku di persidangan hanya membantu teman yang korupsi. Kenapa nggak misalkan dicari itu? Kenapa si orang-orang yang ada di situ tuh nggak dicari gitu? Padahal itu tuh jelas gitu. Jadi kalau misalkan ada korupsi tambang itu jelas di situ gitu. Makanya saya bertanya-tanya kepada baraya semua, kenapa kita malah fokus nyari-nyari
Instagramnya Sandra Dewi kemudian dibully di situ, kemudian Harvey Muiz dibully di situ, gak? Itu tumbal Baraya. Saya bukan mengatakan bahwa dia itu tidak bersalah. Dia bersalah, jelas dia bersalah. Tapi dia hanya satu di antara sekian banyak mafia yang main di situ. Gak mungkin korupsi itu sendirian, mustahil. Yang kedua, gak mungkin korupsi pertambangan itu gak kelihatan. Bahkan tukang fotokopian yang ada di sekitar situ curigai. Masa gak mungkin, masa dia gak tahu itu gitu. Itu ya. Dan kemudian yang lebih penting lagi, saya nanya pada wartawan-wartawan, pada media-media, saya nanya misalkan kepada Kompas, saya nanya kepada Tribun, saya nanya kepada suara.com dan sebagainya, saya nanya kepada Detik, saya nanya pada Liputan 6 dan sebagainya. Saya hanya bertanya aja ya. Saya cuma bertanya nih, silakan jawab. Kenapa yang dibahas itu hanya Harvey Muiznya aja? Kenapa Kompas dan sebagainya tidak mengulik kemungkinan ada orang-orang besar di balik itu semua? Kenapa misalkan para penyidik di kepolisian juga tidak bertanya, Pak Harvey Muiz, sok jujur siapa aja yang terlibat dalam hal ini? Kenapa kok fokusnya itu hanya 1-2 orang saja, Pak Harvey Muiz dan teman-temannya gitu? Kenapa gak hal yang lain? Kan ini perusahaan kan, yang melakukan korupsi itu perusahaan. Dan uang 300 triliun itu nggak mungkin ditanggung oleh 1-2 orang gitu. Perusahaan mana di Indonesia yang asetnya misalkan 300 triliun gitu misalkan ya. Ya ini memang dalam bentuk kerusakan hutan, tapi kerusakan hutannya itu jelas terlihat gitu. Jadi nggak mungkin duit 300 triliun itu hanya dipegang sama 1-2 orang, penanggung jawabnya 1-2 orang, kemudian yang diadilinya 1-2 orang, kemudian orang-orang fokus pada orang itu dan dikomplain itu dan Instagramnya dibully dan sebagainya. Makanya saya nanya, ini jangan-jangan dibayar juga, tapi jangan-jangan aja. Tapi saya nanya kepada wartawan-wartawan, saya nanya kepada Kompas, saya nanya kepada Detik dan sebagainya, bisa nggak dilacak, ini mas saya mohon maaf ya, bisa nggak kalian itu melacak siapa aja orang-orang di sekitar dan di belakang Pak Harvey Muiz? Saya sih yakin juga nggak mungkin ini cuman main sendirian gitu ya, karena terlihat jelas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba perhatikan baik-baik pidato Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia terpilih tahun 2024-2029. Waktu beliau kampanye, beliau dengan tegas dan kekuatan militer yang berapi-api itu mengatakan, nanti kalau saya jadi presiden, kalau saya diamanahi untuk menjadi presiden, maka saya akan ganyang pada koruptor, maka saya akan kejar mereka, saya akan cari bukti-buktinya untuk kemudian menjebloskan mereka ke dalam hukuman yang berat. Itu pidatonya, ya redaksinya nggak gitu, tapi pidatonya kurang lebih kayak gitu maknanya. Kemudian kemarin-kemarin beliau justru mengatakan hal yang sebaliknya. Wahai para koruptor, kalau kalian mau mengembalikan uang rakyat, mungkin kalian akan diampuni. Dan ketika pernyataan itu kemudian menjadi kontroversial, beliau mengatakan bahwa ya itu kan atas dasar agama gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu ada si pembelanya yang dari Gerindra itu juga mengatakan itu kan begini dan begitu atas dasar jiwa dan sebagainya. Enggak kayak gitu Baraya. Jadi gini, saya menduga ya, saya boleh menduga karena Pak Prabowo tidak mengatakan kenapa beliau berubah sikap dalam konteks ini gitu ya, tapi saya harus menduganya seperti ini kurang lebih. Pak Prabowo adalah seorang yang idealis, seorang yang kuat, seorang yang gagah perkasa, dan dia bersumpah dalam hatinya kalau dia jadi presiden maka dia akan meluluh lantakan orang-orang yang koruptor, pejabat-pejabat yang jahat, yang memeras rakyat, yang mengambil hak-hak rakyat, yang merugikan negara. Itu janjinya. Tapi ketika dia sudah jadi presiden dan melihat dari langit sebagai mata elang, dia melihat korupsinya terjadi di mana-mana. Dia kemudian berpikir, aduh, jangan-jangan kalau saya menghabisi semua koruptor, saya nggak punya pejabat lagi, gitu. Jangan-jangan mikirnya gitu. Atau beliau berpikir, kalau saya mencoba menghabisi para koruptor, jangan-jangan saya yang malah dihabisi, gitu. Jangan-jangan seperti itu. Bahkan beliau mengaku kemarin dapat ancaman gitu ya, ketika berusaha mengatasi korupsi. Nah, itu kan ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, jadi mungkin saya melihat beliau tetap idealis, beliau tetap jujur, beliau tetap ingin berkorban untuk jiwa dan negara, untuk jiwa dan raga. Tetapi ketika beliau melihat realitas kejadian seperti ini di Indonesia, waduh, makanya beliau bikin kompromi. Ya udahlah, koruptor gak usah dipublikasikan, sembunyi-sembunyi aja, kembalikan uang negara, biar saya bisa dilihat sama media sebagai orang yang mengembalikan uang korupsi. Nah, itu nggak akan dibilangin, please, kayak gitu. Mungkin komprominya gitu. Sekali lagi ini dugaan saya, karena Pak Prabowo-nya tidak bilang apa yang sesungguhnya terjadi, tapi mungkinkah seperti itu? Nah, kalau memang sudah seperti itu, artinya apa? Lagi-lagi sebuah penegasan. Korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian.
Apalagi korupsi di dunia tambang dan korupsi yang melibatkan uang 300 triliun rupiah. 300 triliun itu maksudnya Pak Prabowo untuk siapin makan siang gratis itu 71 triliun rupiah saja. Untuk bikin kereta api cepat Cina itu, Jakarta-Bandung itu 100 triliun rupiah. Bikin IKN kemarin itu sampai sejauh ini habis 130 triliun rupiah. Jadi kalau misalkan uang 300 triliun itu bisa digunakan untuk macam-macam, itu kerugian negara. Nah, artinya apa? Dampaknya luar biasa besar. Uang sebesar itu tuh nggak mungkin dipegang sama satu orang, dan nggak mungkin yang bertanggung jawab itu hanya satu orang. Jadi jangan hanya fokus sama Pak Harvey Muiz saja. Kalau mungkin ya, sekarang Pak Harvey Muiz bawa ke pengadilan, kemudian masukin ke ruang interogasi, jadikan dia, dandanin dia sebagai Joker, kemudian datangkan Batman ke situ. Lihat bagaimana Batman menginterogasi Joker sampai si Joker itu bisa ngomong kayak gini gitu. Ya, tapi kan Jokernya justru di situ yang menang ya. Ya pokoknya mah kayak gitulah. Intinya mah adalah interogasi Pak Harvey Muiz, kemudian jangan pernah berhenti di sini. Saya khawatir netizen oleh media, oleh influencer dan sebagainya diarahkan semuanya untuk menyorot satu orang yang namanya Harvey Muiz, dan setelah ditangkap, setelah ditahan, misalkan nanti hukumannya di penjara jadi 10 tahun ditambah atau jadi 20 tahun atau hukuman mati misalkan, lalu semuanya selesai. Gak, please jangan ketipu sama yang seperti itu, Baraya. Mana ada korupsi itu 1-2 orang, itu nggak mungkin. Itu terlibat banyak orang, ya kan, apalagi tambang. Jadi please netizen, jangan berhenti di sini, bergeraklah ke tempat yang lebih luas, ke tempat yang lebih terbuka, dan lihatlah betapa banyak pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi untuk masalah ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.